Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan Anda saudaraku pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan sore yang indah ini, Senin 23 Ramadan 1435 Hijriah atau 21 Juli 2014. Risalah Tafsir hadir menemani Anda hingga pukul 17 nanti bersama saya Ali Rahman, dan tentunya Senin sore kita dibimbing bersama Ustadz Ahmad yang sudah berada di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa kembali kabar sehat walafiat. Sehat insyaallah. Ya, baik, kita akan beri kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami. Siapkan dulu pertanyaan baik via telepon maupun SMS akan kita layani. Namun kita akan dengar terlebih dahulu paparan awal dari Ustadz Ahmad. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, barokahnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang Allah masih pertahankan dalam hati kita, sehingga sampai detik ini kita masih dijadikan hambanya yang beriman, yang Islam, tunduk patuh kepadanya. Terutama pada bulan ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan barokah, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan kita, apakah puasa kita, tarawih kita, dan kegiatan yang lain di bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah kita jadi amal ibadah yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada sore hari ini risalah tafsir telah sampai surat Al-Baqarah 170. Surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 170. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Yang terjemahannya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini masih sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan masalah makanan yang Allah perintahkan kepada kita supaya kita makan makanan yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik, yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Namun ayat ini juga berkaitan dengan dakwah Rasulullah secara umum, karena ketika beliau berdakwah itu beliau menghadapi dua kaum yang besar, yang masing-masing kaum itu mereka sangat kuat mempertahankan adat istiadat warisan leluhur mereka. Ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah yang mereka sangat erat memegang adat istiadat yang sebenarnya dahulu mereka dapati dari nenek mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya apa yang diwariskan oleh Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah mereka selewengkan, sehingga semuanya menjadi adat yang telah menyeleweng, adat yang salah, baik dilihat dari segi akidah,
Mereka telah menyeleweng kepada perbuatan-perbuatan syirik, khurafat, tahayul dan sebagainya. Juga dari segi ibadah, mereka telah salah mengikuti ibadah yang telah diwariskan oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah berdakwah kepada mereka, menyampaikan Al-Quran, mereka diajak kembali pada tuntunan Allah yang benar. Mereka berdalih mengikuti apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka saja. Sebenarnya mengikuti warisan nenek moyang itu tidak semuanya salah. Ada sebagian-sebagian dari apa yang diwariskan nenek moyang kita itu benar dan baik. Namun kalau itu sudah urusan agama, urusan keyakinan, kepercayaan, apalagi ibadah, maka sangat tidak benar kalau kita hanya berdasar pada warisan. Tetapi harus kembali kepada bagaimana agama itu ditentukan Allah dan Rasulnya. Karena sekalipun itu benar dan baik, kalau ketika mengamalkannya hanya berdasarkan ikut-ikutan, itu yang namanya taklid. Jadi tanpa mengerti dasar kebenaran apa yang kita ikuti. Kita kembali pada ayat sebelumnya, 166, 167, tentang bagaimana tercelanya orang-orang yang bertaklid dan ditakliti. Ketika mereka menghadapi api neraka, mereka sangat menyesal. Begitu juga kaum Bani Israel, kaum Yahudi yang dihadapi Rasulullah di Madinah. Mereka merasa telah mengikuti agama yang diwariskan nenek moyang mereka, yang diambil dari kitab Taurat. Padahal sebenarnya kalau ditinjau, dilihat, apa yang mereka lakukan telah jauh dari kitab Taurat yang telah diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata agama mereka sekedar mengikuti apa yang diberikan, apa yang diwariskan oleh para rahib dan para pendeta mereka. Sehingga sampai Allah katakan di ayat yang lain, surat Al-31, ibaratnya mereka telah mempertuhan para rahib dan pendeta itu. Nah, cara beragama seperti inilah yang sangat tercela. Maka Islam yang dibawa Rasulullah SAW sangat menekankan bahwa kita dalam beragama jangan sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar bagaimana Allah perintahkan, Allah larang, Allah tetapkan, bagaimana Rasulullah perintahkan, Allah Rasulullah tetapkan, Rasulullah larang, dan sebagainya. Jadi benar-benar agama itu kembali merujuk kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Sekalipun saya katakan tadi, mungkin sebagian-sebagian dari yang diikuti, yang diwariskan nenek moyang itu ada yang benar, ada yang baik. Namun ketika kita beragama yang menyangkut masalah akidah, ibadah, apalagi, kita tidak boleh berpegang pada mengikuti manusia. Mengikuti manusia sekali lagi. Adapun adat kebiasaan yang sifatnya kemasyarakatan, kalau memang itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, sejalan bahkan, itu boleh diikuti. Namun sekali lagi, ayat ini berbicara bukan masalah adat kebiasaan sehari-hari, kemasyarakatan, tapi masalah agama. Maka Allah mencela, sekali lagi mencela. Jadi ayat ini berbicara tentang sikap orang yang sekadar mengikuti jejak nenek moyang mereka, terutama urusan agama. Ketika mereka diseru, diajak untuk kembali kepada yang benar dari Allah, mereka tetap bertahan. Falnattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Saya tetap akan bertahan mengikuti apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Nah, inilah sikap yang dicela oleh Allah. Kemudian Allah katakan di sini, awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah kamu tetap akan mengikuti juga sekalipun apa yang diwariskan oleh nenek moyangmu itu sama sekali bertentangan dengan akal sehat, gugon Tuhan, tahayul, ya semuanya keluar dari akal yang sehat, tetap akan diikuti juga, termasuk perbuatan syirik, mempertuhan sesuatu benda, mengagung-agungkan benda-benda mati. Saat itu yang dihadapi oleh kaum musyrik Mekah, mereka menyembah patung dan sebagainya. Nah inilah, maka Allah ingatkan, apakah tetap akan diikuti juga sekalipun
apa yang mereka ikuti, yang mereka ambil di nama yang mereka itu sama sekali tidak masuk akal, tidak bisa dinilai akal sehat, dan bahkan jauh dari petunjuk Allah, dari petunjuk yang Allah berikan kepada manusia ini. Oleh karena kaum muslim rahimakumullah, kemudian kata ayat, kalau ayat ini kita kaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang makanan, inilah yang terjadi kaum muslim rahimakumullah. Jadi ketika seseorang beragama telah terpaku mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, bahkan sampai urusan mana yang halal, mana yang haram pun, kadang-kadang mereka menyerahkan kepada manusia, bukan kembali kepada bagaimana Allah dan Rasul. Padahal yang berhak menentukan agama ini hanya Allah dan Rasulnya. Terutama masalah makanan, mana yang halal dan mana yang haram, semua telah diatur oleh agama kita, oleh Allah maupun oleh Rasulnya. Maka kita lihat bagaimana sikap orang Yahudi terhadap makanan. Mereka banyak sekali mengharamkan makanan-makanan yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Hanya karena apa? Karena ketetapan yang diberikan oleh para pendeta mereka, para rahib mereka. Begitu juga mereka menghalalkan yang harusnya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, cara beragama seperti ini sangat jauh dari kebenaran. Begitu juga orang-orang Arab Mekah saat itu. Banyak sekali makanan-makanan yang mereka haramkan, padahal dihalalkan oleh Allah. Banyak istilah-istilah dalam agama mereka yang dianut oleh mereka. Suatu yang halal jadi haram. Nah, ini. Maka sekali lagi Allah ingatkan bagaimana pola beragama umat Islam seharusnya mengikuti Al-Quran ini. Yang telah mengikuti Al-Quran jangan berpola agama sebagaimana pola beragamanya kaum Bani Israel. Begitu juga ketika mereka mengikuti kepercayaan, apalagi menyangkut masalah halal dan haram, jangan sekedar mengikuti kata orang siapapun mereka, tapi harus kembali bagaimana Allah dan bagaimana Rasulullah SAW. Oleh karena itulah maka sunahullah, peringatan Allah ini sebenarnya sangat tajam. Walaupun kalau kita baca seakan-akan biasa, tapi sebenarnya tidak biasa. Bagaimana orang yang telah terpengaruh oleh setan, oleh setan, yang Allah katakan setan minal jinnati wan nas. Jadi pengaruh-pengaruh yang telah dihembuskan oleh setan ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak adalah langsung manusia mempengaruhi bagaimana kita berbuat. Yang jelas setan mempengaruhi pada perbuatan su, yang jahat, yang tidak baik, dan fahsya, yang keji. Baik dalam urusan keyakinan, urusan ibadah, apalagi urusan makanan. Nah ini, orang yang pola berpikirnya telah terpengaruh oleh langkah-langkah setan akan sulit untuk dikembalikan kepada jalan yang benar. Apalagi setan yang namanya manusia. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini sebagai teguran pada kita kaum muslimin, karena kitalah yang memiliki kitab suci Al-Quran itu. Allah ingatkan, awalau kana aba'hum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah kita akan tetap juga mengikuti adat istiadat, pola beragama, kepercayaan, keyakinan yang salah yang kita waris dari nenek moyang kita? Sekalipun sama sekali telah keluar dari akal yang sehat dan bahkan jauh dari kebenaran agama yang telah kita terima, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Na'udzubillah, ini jangan sampai terjadi. Maka kita kembali kepada apa yang dipesankan Rasulullah pada kita. Beliau telah meninggalkan untuk kita dua hal yang kita pasti akan selamat dan tidak akan tersesat kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnahnya. Begitulah kalau kita beragama ingin lurus dan benar dan selamat. Jadi peringatan Allah ini sebenarnya sangat kuat, sangat tajam kalau kita mampu memahaminya. Ya mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini.
Ya, baik, insya Allah sangat bermanfaat bagi saudara kita. Ya, pemirsa dan pendengar, alhamdulillah kita masih bersama dalam Risalah Tafsir sore hari ini. Saatnya kita beri kesempatan Anda untuk bergabung di line telepon 0271 661749. Penelpon pertama kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, putus ya. Di belakangnya kita berikan kesempatan 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari siapa, di mana? Yang dalam belum bunyi suaranya ini. Pak Jumadi di Waduk Sempor. Pak Jumadi di Waduk Sempor, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jumadi. Halo. Silakan. Ye. Untuk orang Yahudi di masa sekarang ini, apakah mungkin sudah tidak lagi memegang kitab Taurat, Ustaz? Ya. Dan untuk pembelajarannya itu, apa memang mereka sudah tidak punya figur seorang pemimpin sehingga begitu biadabnya? Ya. Ya. Kurang lebih bisa menangkap sedikit, Ustaz. Jadi untuk kaum Yahudi itu bukan sekarang saja Bapak. Jadi sejak zaman dahulu pun mereka sudah meninggalkan kitab suci mereka. Jadi kitab suci mereka sudah mereka rusak, mereka sudah campur aduk, tidak karu-karuan. Nah, dan bahkan terutama umat mereka, umat kaum Yahudi, Bani Israel saat itu namanya dalam Al-Quran ya, Yahudi maupun Nasraninya sama. Jadi umat mereka itu tidak mengerti isi kitab mereka. Jadi sengaja oleh para rahib, para pendeta saat itu dijauhkan dari kitab suci mereka. Ini. Sehingga lambat laun akhirnya kitab suci mereka itu seakan-akan tidak dikenal oleh umat mereka. Sehingga dalam mereka beragama ya hanya mengikuti katanya dan katanya yang disampaikan, dikatakan oleh para rahib, para pendeta itu. Nah ini. Oleh karena itu maka kalau sekarang kita mengerti bagaimana sikap mereka, kita sudah tidak kaget ya. Kita sudah tidak kaget bahwa mereka adalah kaum yang dimurkai, yang dikutuk oleh Allah. Ya. Jadi kaum yang dimurkai, al-maghdub, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Itu Allah katakan. Jadi bukan jalannya orang yang dimurkai, dikutuk oleh Allah dan orang yang tersesat. Maka selamanya mereka tidak pernah akan benar. Tidak akan benar. Nah, oleh karena itulah maka kita kaum muslimin, kita umat Islam wajib mengerti. Wajib mengerti seperti apa sikap mereka itu. Bagaimana akhirnya kita menyikapi mereka itu. Ini. Dan itu semuanya telah dipaparkan secara luas, lengkap oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kalau umat Islam ini mau sekali lagi mempelajari Al-Quran secara urut, betul-betul ayat per ayat, mulai ayat 40 surat Al-Quran dan seterusnya sampai belakang, sudah amat sangat banyak Allah paparkan tentang sikap sifat mereka. Sampai mereka dikatakan Allah sebagai maghdub dan dhal. Dan benar-benar umat Islam dilarang oleh Allah bekerja sama, rukun dengan mereka, apalagi mengikuti sikap pola mereka. Nah, ini. Kalau itu dimiliki oleh umat Islam secara keseluruhan, oh Masya Allah, umat Islam ini amat kuat dan amat sangat besar di negeri kita ini. Tapi kenapa yang kita ketahui, yang kita lihat sekarang ini tidak seperti itu? Sebenarnya kuncinya mudah. Umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah semuanya akan sama. Sekalipun terjadi perbedaan, mungkin pemahaman di sana sini tidak akan menjadi putusnya silaturahim, dan semuanya akan menjadi satu sekalipun dalam perbedaan pemahaman yang sangat kecil itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Maka kuncinya sekali lagi kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran sudah bisa kita pelajari, kita baca secara lengkap, mulai dari surat Al-Baqarah 40 dan seterusnya ke belakang. Bahkan Allah berpesan pada kita, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu.
Janganlah orang yang beriman berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran, kitab Taurat maupun kitab Injil. Kenapa? Mereka telah jauh dari kitab suci mereka, sehingga dalam mereka beragama sekedar mengikuti pola berpikir, pola ajakan manusia saja. Inilah. Maka umat Islam, mari sekali lagi kita kembali pada tuntunan kita yang Allah berikan pada kita bahwa lewat Rasulnya, yaitu Al-Quran Karim dan sunnah-sunnah Nabinya. Begitu Bapak. Ya, Pak Jumadi di Waduk Sempor. Kita ke penelpon berikutnya 02716617749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa di mana? Pak Narso di Sungai Rombe, Sumatera Barat. Silahkan Pak Narso. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tentang sholat Id Ustaz. Ya. Tentang mengangkat tangan dalam sholat Id itu berapa kali Ustaz? Ya. Sebab yang dilaksanakan di kampung kami ada 2 golongan. Ya. Yang sebagian itu mengangkat tangannya hanya 1 kali dalam takbiratul ihram itu. Kemudian ada sebagian juga yang mengangkat tangannya setiap takbir. Ya. Yang takbir ke-7 dan ke-5 itu Ustaz. Ya. Yang benar yang mana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, yang perlu difahami sekali ya, jadi tentang takbir sholat Id ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu yang dibicarakan di dalam sunnah itu hanya jumlah takbirnya ya, yaitu 7 dan 5 siwa takbiratus shalah. Jadi 7 dan 5 itu selain takbir sholat. Takbir sholat itu rakaat pertama takbiratul ihram, yang kedua yaitu takbir intikal dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Sehingga kalau dijumlah takbirnya itu 8 dan 6, tapi 7 dan 5 plus takbir sholat. Jadi yang dibicarakan adalah jumlah takbirnya. Ada tentang cara mengangkat tangan sama sekali tidak dibicarakan dalam sunnah, dan juga bahkan dalam fikih-fikih juga tidak dibicarakan karena memang tidak ada. Ya, tidak ada. Maka di sini akhirnya kembali kepada faham kita atau pemahaman kita masing-masing. Nah, ada yang memahami bahwa yang ada perintahnya itu mengangkat tangan pada takbiratul ihram, yaitu dinisbatkan kepada perintah sholat secara umum ya. Jadi perintah sholat secara umum itu mengangkat tangan diantaranya ketika takbiratul ihram di rakaat yang pertama ini. Setelah itu tidak mengangkat, maka ada yang mengangkatnya pertama kali, seterusnya tidak mengangkat. Yang kedua, karena tidak adanya ketentuan sama sekali dalam sunnah, maka mengangkat juga boleh, tidak mengangkat juga boleh. Jadi semua tidak mengangkat atau semua mengangkat tidak ada masalah. Semuanya kembali pada pemahaman dan pendapat. Bapak yang perlu dipahami, kalau sudah namanya kembali pada pendapat, ini kita tidak boleh merasa yang benar pendapat saya, yang lain salah ya. Jadi kalau sudah namanya pendapat, masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Mana yang benar kita serahkan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan semuanya benar ya, mudah-mudahan. Karena apa? Memang Rasulullah tidak menyontohkan di takbir yang mana beliau mengangkat tangan. Jadi semua kembali pada pemahaman kita atau pendapat kita masing-masing. Begitu Bapak. Ya. Demikian ya untuk penelpon kita ke SMS sekarang di 08139389.000. SMS pertama dari Ustadz Serianto, mengamalkan Quran Sunnah dari tahun 2006 dan 3 kali diboikot dan hampir terbunuh, dikejar-kejar geng preman yang dihasut warga hingga sampai saat ini saya tidak punya kemauan pulang dan orang tua sudah tua dan sakit-sakitan. Bagaimana bila bapak saya meninggal dan saya tidak bisa hadir, apakah saya berdosa yang tak terampuni Ustadz? Sementara keluarga saya masih melakukan selamatan dan takut meninggalkan hukum syirik. Kami sama-sama masuk Thariqat Naqsabandiyah tahun 2006
Usia saya 41 tahun, 2 anak, 1 cucu, dan itu semua saya tinggalkan menyendiri di Jambe, di hutan sambil buruh. Demikian Ustaz. Ya. Jadi kalau kita dalam melaksanakan kebenaran yang kita yakini ya, jadi kebenaran yang kita yakini yaitu berdasarkan petunjuk Allah dan sunnah Nabi-Nya, kita hidup di tengah masyarakat jahiliyah katakanlah ya, saat itu ya Rasulullah ya, yang jauh dari kebenaran. Kita tidak salah kalau kita kemudian hidup menyendiri, kita jauh dari semua itu, kalau memang itu satu-satunya jalan yang ditempuh. Namun sebenarnya kalau kita masih punya banyak teman ya. Kalau saat ini terutama masih sangat banyak teman untuk kita hidup bersama yang sesama-sama mengikuti Quran dan Sunnah. Tidak harus lari ke hutan. Lain halnya kalau tadi ke hutan itu untuk bekerja ya, untuk bekerja. Jadi ke hutan bukan untuk lari tapi untuk bekerja, memang kerjanya di hutan. Itu pun saya yakin memerlukan juga sesekali pulang ke kota karena kita memerlukan komunikasi dengan saudara yang lain. Maka bagaimana kita bisa melaksanakan Islam kalau kita sendirian di hutan? Nah, ini. Maka bagi saudara ini, kalau dikatakan durhaka pada orang tua juga tidak. Nah, karena apa? Karena memang untuk langsung bersama dengan orang tua ada rintangan dihalangi saudara-saudara yang lain. Ini. Maka dalam hal ini saudara tidak termasuk durhaka, tapi tetap saja doakan orang tua, mohonkan ampunan orang tua. Kalau orang tuanya Muslim, doakan terus sampai meninggal dalam keadaan Islam. Setelah meninggal pun tetap dimohonkan ampunan pada Allah. Nah, kalau sekarang orang tuanya belum Islam, doakan mendapatkan hidayah. Termasuk saudara-saudara yang sekarang ini menghalangi. Doakan untuk mereka dapat hidayah. Ini. Jadi kalau sekarang ini belum sempat, belum bisa, mudah-mudahan hanya belum saja, mudah-mudahan saat yang lain Allah berikan kesempatan, saudaranya dapat hidayah, orang tua dapat hidayah, sehingga nanti bisa berkumpul bersama-sama, dapat berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, juga dapat melaksanakan Islam dengan sebenarnya. Baik. Dari hamba Allah, Ustadz, bimbinglah saya agar diberi kekuatan dalam menjalani hidup ini. Saya seorang istri yang selalu disakiti oleh suami. Benarkah doa seorang yang terdolimi itu dikabulkan? Dan bolehkah mendoakan minta supaya Allah memberi musibah hanya untuk memberi peringatan pada suami saya, Ustaz? Ya. Jadi kalau Rasulullah mengingatkan ittaqu du'al madlum ya. Takutlah kamu doanya orang yang teraniaya. Ini bukan berarti memberikan kesempatan kita kalau teraniaya mendoakan pada orang yang menganiaya kita. Bukan seperti itu pemahamannya. Rasulullah itu orang yang sangat-sangat sabar ketika beliau mendapatkan penganiayaan. Begitu juga sahabat-sahabat beliau. Beliau sama sekali tidak pernah mendoakan jelek. Tidak. Tapi justru sebaliknya beliau mendoakan baik kepada mereka yang berbuat aniaya. Jadi hadis itu mengingatkan kita, jangan kita berbuat zalim ya. Sehingga orang kita zalimi mendoakan kita. Jadi bukan memberikan kesempatan kita karena dizalimi terus berbuat atau mendoakan tidak baik, bukan itu. Ini sekali lagi, jadi siapapun yang dizalimi, Rasulullah katakan doanya sangat makbul, ya, sangat makbul. Maka kalau kita sebagai suami istri katakanlah, apakah kita ridho kalau suami atau istri kita itu menjadi orang yang celaka, apalagi dikutuk oleh Allah, mendapatkan musibah? Toh akhirnya yang rekoh juga kita sendiri, bukan orang lain. Maka lebih baik, sekali lebih baik kalau kita merasa didolimi oleh siapapun, kita sebagai apapun ya, pas sebagai suami, istri atau siapa saja atau apa saja, kita merasa didolimi, nah, kita doakan kepada saudara yang mendolimi kita itu supaya Allah memberikan hidayah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa yang selalu dipanjatkan Rasul pada Allah. Jadi ya Allah berikan hidayah pada kaumku karena mereka tidak mengerti. Maka tidak ada jalan 2 atau 3 kalau kita ingin selamat baik hidup dunia dan akhirat ini. Kita ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya.
Maka dimulai, cobalah ajak suami ngaji dengan benar. Jadi ngaji dengan benar. Menurut Allah, ngaji yang benar itu apa yang dikaji, difahami, kemudian diamalkan. Bukan berarti pada ilmu. Ini. Jadi diamalkan sesuai dengan yang difahami. Insya Allah tidak ada satupun ajaran agama Allah ini yang salah. Yang salah. Allah tidak mungkin mengajarkan salah kepada hambanya, baik Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Maka kalau kita ingin jadi baik, hanya satu pintunya, yaitu kembali pada Allah dan Rasulnya. Dan dimulai dari ngaji. Karena tanpa ngaji kita tidak mengerti, tidak akan mengerti. Maka saudari tadi atau ibu tadi yang merasa didolimi oleh suami, jangan didoakan suami mendapatkan musibah, jangan. Doakan suami dapat hidayah. Mohon kesabaran kepada Allah ketika menerima musibah. Kemudian karena doanya orang tuanya itu makbul, maka berdoalah yang baik untuk suami. Insya Allah nanti Allah juga akan mengabulkan. Walaupun tidak seketika, maka perlu kesabaran. Dan orang yang sabar itu akan disertai oleh Allah. Allah akan sangat dekat dengan orang yang ketika mendapat musibah bersabar. Karena dekatnya Allah dengan kita, ketika kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Doa yang baik, begitu. Yeah. Dari Pak Joko yang ada di Baki, Ustadz, bagaimanakah hukumnya orang tua pilih-pilih kasih sama anaknya padahal dia sudah ngaji lama nih Ustadz? Ya, jadi begitulah kadang-kadang seorang anak ya. Jadi seorang anak kadang-kadang ketika melihat orang tua sedikit berbeda itu sudah menuduh, mengatakan orang tua pilih kasih ya. Tapi tidak pernah melihat dirinya sendiri, ini. Jadi kenapa orang tua kita lebih baik, kadang lebih perhatian pada adik kita atau kakak kita? Ini. Tentunya kalau sampai terjadi orang tua kita membedakan antara satu anak dengan yang tentu ada sebab. Ini harus kita ketahui. Harus kita ketahui. Tentu ada sebabnya. Sehingga kita tahu siapapun termasuk diri kita, kita akan lebih banyak berbuat kebaikan pada orang yang kita cintai. Karena kebaikannya juga ini, karena kebaikannya. Maka kalau kita melihat yang seperti itu, bukan langsung kita melihat orang tua tidak adil, bukan. Tapi kenapa orang tua kita berbuat seperti itu? Dari diri kita dulu, kita mulai dari diri kita. Kalau kita sudah dalam keadaan yang terbaik, yang benar, mungkin sikap orang tua kita keliru, itu kita luruskan. Itu bapak kita, orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Bukan kita musuhi, bukan kita salahkan. Kita jadi sebesar ini ya, itu siapa yang membesarkan? Orang tua kita. Ketika kita lahir kita punya apa, dapat apa. Dipelihara sampai sekian, sampai puluhan tahun, bahkan sampai punya anak, punya cucu pun orang tua masih perhatian pada kita. Begitulah orang tua. Tapi kadang kita sedikit dibedakan, sudah begitu sakitnya hati kita. Betapa kita pernah menyakiti hati orang tua kita, merepotkan, mengganggu dan sebagainya. Sebelah kita berpikir ke belakang, kita melihat ke belakang, kita lahir bukan sebesar ini. Kita lahir dalam keadaan tidak punya apapun, tidak bisa apapun. Sehingga kalau kita sekarang bisa segalanya, jadi sarjana, jadi pengusaha dan sebagainya, berhasil, ini semuanya tidak lepas dari usaha orang tua kita. Karena kasih yang Allah berikan kepada orang tua kita, sehingga menyayangi anaknya, sehingga korban segalanya, beliau ridho, rela untuk anak-anak kita, anak-anak termasuk kita. Nah ini, maka sekali lagi jangan kita terlalu cepat untuk menyalahkan orang tua kita kalau kita merasa atau melihat orang tua kita mungkin tidak adil pada diri kita, begitu. Baik, ya. Kita ke penelpon sekarang, saatnya 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di line telepon silakan, sudah masuk. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Salim Wirosari, dari hamba Allah. Ini tetangga masih dari Wardi. Mau tanya Ustaz. Silakan.
kami juga memang sering tanya kepada Ustadz masalah ini wudhu. Wudhu itu kalau bersentuhan dengan istri Wudhu. itu tidak batal. Iya. Tapi setelah saya tanya, ini memang ada hadisnya. Tetapi itu kan di Arab, itu kalau mencium istri itu biasanya istri itu tertutup kain dan tidak menyentuh. Nah, kedua itu mengangkat kaki di waktu Rasulullah itu sholat malam, itu bisa juga ditutup dengan kain, diangkat kakinya. Ya, yang demikian itu supaya kami tidak ragu-ragu untuk jelaskan bagaimana Ustaz. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, kalau kita memahami satu hadis ya, ketika Rasulullah mencium istrinya, mereka berpendapat ketika itu tertutup sehingga tertutup oleh kain. Ketika beliau sholat kemudian kakinya dipegang oleh istrinya, itu tertutup kain. Itu semua dalam hadis tidak ada. Itu semuanya kira-kira, mungkin dan mungkin. Nah, satu kemungkinan saja, mungkin saat itu pipinya istrinya tertutup sehingga tidak langsung. Ketika Nabi sholat karena kakinya tertutup kain sehingga dipegang oleh istrinya tidak batal. Itu semua tidak ada dalam hadis, tidak ada seperti itu. Itu hanya pemahaman dan kira-kira tertutup, mungkin tertutup, ya mungkin dan mungkin. Ini. Maka kalau semua mungkin dan mungkin, semuanya bisa seperti itu. Maka yang jelas kita melihat bagaimanapun juga ya, banyak sekali hadis Rasulullah ya. Seorang wanita pada zaman Rasulullah ya, bukan zaman sekarang, zaman Rasulullah ya. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau kamu melihat kecantikan seorang di luar sana, pulanglah, karena apa yang ada di wanita itu ada juga di istrimu. Jadi kalau melihat cantik itu kira-kira yang kelihatan hanya matanya apa seluruh mukanya. Ini. Kemudian ada sahabat Rasulullah juga ketika berboncengan unta dengan Rasulullah atau kuda saat itu, beliau sampai berkali-kali mengingatkan, karena apa? Yang digoncengkan Rasulullah ini selalu melihat wanita yang cantik terus lah. Ini. Jadi kalau wanita ada dilihat kecantikannya, kira-kira tertutup apa tidak mukanya? Ini. Karena kita bisa lihat wanita cantik atau tidak itu dari mukanya, bukan dari kakinya atau tangannya. Ini. Maka kalau saat itu Rasulullah dengan istrinya di rumah gitu, atau Rasulullah SAW sholat di rumah, mungkinkah kaki Rasulullah yang dipegang itu tertutup kain, atau istri Rasulullah di malam hari itu pakai kaos tangan, atau di hari karena gelap. Nah ini. Jadi kalau semuanya mungkin dan mungkin itu bisa saja. Tapi dalam bunyi hadis itu tidak ada ketika Rasulullah mencium istrinya atau kaki beliau dipegang, bahkan beliau menyingkirkan kaki Aisyah ketika beliau sholat. Beliau Aisyah berada di depan tempat sujud Rasulullah, berkali-kali disingkirkan kembali dan terus kembali. Beliau tidak membatalkan sholatnya. Ini. Maka dari situlah bisa diambil kesimpulan bahwa menyentuh istri atau wanita siapapun itu tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau bersentuhan dengan wanita lain yang bukan mahram, bukan karena batal wudhunya, tapi berdosa karena bersentuhan yang bukan mahram. Nah ini. Jadi sekali lagi, kalau itu hanya kemungkinan dan kemungkinan, itu bisa saja siapa mengatakan mungkin dan mungkin, tapi bunyi hadisnya tidak ada yang mengatakan seperti itu. Begitu, Buddha. Ya, baik. Dari Pak Salim di Losari, kita ke penelpon di belakangnya 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu siapa di mana? Sambil dipelankan radionya, Ibu, biar tidak feedback. Silahkan. Saya hamba Allah, Pak. Hamba Allah di mana? Halo. Di mana, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi di mana, Ibu? Lokasi di Gemolong, Pak. Di Gemolong. Dipelankan lagi radionya, Bu, ya, biar atau dimatikan, bisa dengar lewat telepon, Bu. Oh, nggih. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau, halo? Iya. Ya. Saya mau ini, Pak, seperti mengurangi beban hidup saya. Suami saya itu bangun tidur
langsung meninggal di Yarsi Solo. Itu kira-kira hari Jumat, Pak. Kira-kira yang saya alami ini merupakan amarah dari Allah atau teguran seperti apa ya? Ya. Mungkin karena dosa saya terlalu besar begitu, Pak Ustadz. Ya. Nyuwun penjelasanipun. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, kalau seseorang kemudian ditinggal meninggal, mati, atau istrinya, apa itu suaminya atau istrinya atau siapa saja, ya, itu menurut Allah itu suatu musibah, ya, suatu musibah. Ketika kita menghadapi musibah, orang yang beriman, Allah berikan satu petunjuk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita saat ini belum, hanya belum saja. Nah, setelah kita meninggal berarti sudah kembali kepada Allah. Rasulullah sangat berpesan pada kita, sangat menekankan. Ketika seseorang sudah meninggal, jangan sekali-kali kita berbicara tentang keburukannya. Tapi yang kita ingat adalah kebaikannya. Yang kita ingat adalah kebaikannya. Maka ketika mungkin suami istri kita sudah meninggal, malah yang kita ingat kebaikannya, bukan keburukannya. Karena kalau kebaikannya yang kita ingat, kita akan selalu mencintainya dan kita akan mendoakannya. Kalau keburukannya yang ada mendongkol dan dongkol ini. Maka yang penting sekali lagi, kalau di antara keluarga kita sudah ada yang meninggal lebih dahulu dari kita, ya, ketika meninggalnya dalam keadaan Islam, kita berhusnudzon pada Allah, berprasangka kepada Allah. Inilah kesempatan yang terbaik Allah memanggil pada keluarga saya. Karena apa? Apalagi dengan sakit dulu di rumah sakit, Masya Allah. Kalau orang Islam itu jangankan sampai sakit, opnam, berat, sebagainya. Orang Islam itu ketika berjalan kecocok diri saja akan menjadi kafarah dari dosanya. Maka ketika saudara kita, keluarga kita sakit di rumah sakit, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi ya, dalam keadaan sabar karena kita yang menungguinya, sabar di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan sakitnya ini telah terselesaikan semua dosa-dosanya, diampuni Allah sebagai kafarahnya. Setelah selesai dosanya, habis dosanya, diambil oleh Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Ini kita husnul pada Allah. Maka mudah-mudahan sekali lagi, suami ibu yang telah dipanggil lebih dahulu itu karena sakit kemudian meninggal di rumah sakit atau di mana saja, ya, karena sakitnya telah sekian lama dan diterima dengan sabar, keluarga pun sabar, semua jadi kafarahnya sehingga dosanya telah diampuni Allah, sehingga mudah-mudahan meninggal dan dalam keadaan sudah bersih dari dosanya sehingga diterima oleh Allah sebagai hambanya yang soleh. Mudah-mudahan ini, jadi kita berhusnul kepada Allah, mudah-mudahan dengan sakitnya menjadi kafarah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja Ibu, jadi mudah-mudahan begitu ya. Baik, ya. Di penghujung Ustadz, mungkin ada yang ingin disimpulkan atau ditegaskan dari perjumpaan sore hari ini, silakan. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi yang pertama kembali kepada ayat yang di awal sudah kami sampaikan, ya. Jadi marilah kita dalam beragama ini betul-betul berpegang kepada apa yang diwaraskan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Telah kutinggalkan, kuwariskan untuk kalian dua perkara, dua hal yang kalau kalian pegang teguh, kamu tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Sehingga dalam kita beragama jangan sampai sebagaimana cara pola beragama kaum Bani Israel maupun orang-orang musyrik Mekah, yang mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka, mengikuti apa yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Apalagi dalam masalah akidah yang telah betul-betul jauh dari kebenaran, masalah ibadah yang jauh dari kebenaran. Ini. Maka ketika kita masih ada kesempatan untuk kembali
baik diingatkan langsung oleh saudara kita atau kita mendengarkan ceramah, pengajian, sehingga kita tahu yang selama yang kita lakukan ternyata salah, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kita jangan, istilah Jawanya, beguguk ngutawaton, tidak mau bergerak sama sekali. Pokoknya lah ini jangan. Pokoknya saya ikuti nenek moyang, bukan. Kita kembali pada yang benar. Kita ikuti ajakan, seruan baik oleh siapapun, lewat mana saja, pengajian lewat mana saja. Kalau itu mengajak kita kembali ke jalan yang benar, itu kita ikuti. Kita ikuti dengan ikhlas, bukan kita pokoknya mengikuti nenek moyang saya dulu seperti ini, bukan itu. Itu pola beragamanya kaum Bani Israel, baik Yahudi maupun Nasrani, maupun pola beragama, pola hidupnya kaum musyrikin Mekah saat itu. Ya, mudah-mudahan kita dapat petunjuk dari Allah sehingga hati kita mudah untuk menerima kebenaran. Baik, terima kasih Ustadz Ahmadi. Insya Allah banyak pelajaran sore hari ini, banyak tambahan ilmu. Insya Allah kita berusaha di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan pendengar, Risalah Tafsir bisa Anda simak setiap hari Senin jam 4 sore, tentu di radio kesayangan Anda masing-masing. Dari studio, saya Ali Rahman yang bertugas mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Apabila ada banyak salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.